Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah nih, pagi hari ini kita ketemu lagi dalam suasana yang penuh kebahagiaan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketemu dalam sebuah perbincangan yang tidak kalah menarik dari perbincangan kita yang sudah-sudah. Dengan tema yang begitu luar biasa, yang sangat menarik, ngaji yes, berorganisasi why not. Mengapa tema ini menarik untuk kita bahas? Karena ketika tema tentang berorganisasi ini kita ulang-ulang setiap tahunnya, terus menemukan sesuatu yang baru, yang menarik untuk dibahas, terutama untuk santri-santri baru nih. Tips-tips berorganisasi. Mengapa kita harus belajar berorganisasi? Wong kita sudah santri, tetapi kenapa kok kita harus belajar berorganisasi? Keluar dari zona nyaman ini. Dan untuk membahas semua itu, seluk-beluk tentang organisasi, bagaimana cara berorganisasi yang baik, tips-tips memilih organisasi, manfaatnya apa, dan apapun itu tentang organisasi, saya sudah kedatangan tamu istimewa yang menarik untuk kita ajak berbincang mengenai tema ngaji yes, berorganisasi why not. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Dedi Refadli. Selamat pagi Ustadz. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Selamat pagi. Aktivitas sekarang bagaimana? Sekarang kuliah di pondok juga, ya cuma itu sementara. Masya Allah, luar biasa. Saya kira teman-teman semuanya sudah tidak asing dengan Ustadz Dedi, atau saya lebih enaknya lagi biar lebih akrab lagi, saya boleh memanggil Mas Dedi? Wah, luar biasa. Saya kira teman-teman semuanya sudah tidak asing dengan yang namanya Mas Dedi ini. Santri, apalagi teman-teman aktivis sudah sangat hafal dengan karakter beliau yang begitu jenaka, anekdotnya luar biasa, tetapi tidak menghilangkan kewibawaannya. Luar biasa, Mas Dedi. Kita pagi hari ini akan membahas tentang bagaimana kemudian kehidupan berorganisasi di kampus, Mas Dedi. Bisa berikan gambaran sederhananya bagaimana gambaran berorganisasi di kampus itu, terutama di Undisma, Mas Dedi. Baik Mas Teddy sama pemirsa, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Mas Teddy ini sudah terlalu memuji saya. Organisasi itu sebenarnya sudah bukan hanya di kampus, sebenarnya sudah kita praktekkan setiap harinya, bahkan dari kecil, dari umur pertama kita sudah dilahirkan itu sudah merasakan apa yang namanya organisasi itu. Cuma ketika kita masih kecil, mungkin ya kita juga belum tahu kalau itu sebenarnya organisasi yang kita lakukan itu sebenarnya juga ada manfaatnya. Berorganisasi juga kita tidak tahu. Cuma ketika masuk jenjang tingkat SLTA, Alia, SMK, SMA, itu mungkin kita baru tahu, baru ada pelajaran di MOS kalau istilahnya di sekolah itu kan, masa orientasi. Di situ juga ada pasti ada yang namanya materi keorganisasian. Nanti di jenjang selanjutnya masuk misalnya di kepengurusan OSIS, di situ ada biasanya. Di situ juga dipelajari keorganisasian. Masuk di jenjang selanjutnya juga masuk kuliah, apalagi di kuliah itu malah tambah banyak. Cuman yang perlu kita pelajari di situ sebenarnya kita tahu ya apa organisasi itu, cuma yang mempraktekkannya di dalamnya apa ini benar-benar sesuai dengan yang dalam sebuah organisasi itu namanya administrasinya seperti apa, itu yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Artinya sebenarnya hidup kita mulai dari lahir sampai kemudian kita meninggal itu semuanya juga proses berorganisasi, Mas Dedi. Cuma ya nggak kita ketahui aja. Cuma kan ketika bayangkan ketika kita sudah lahir itu kan kita sebenarnya nggak pernah berpikir ke situ. Apa juga di situ kan kita nggak pernah tahu air seperti ini kan, kita juga nggak pernah memikirkan air tanpa wadah itu seperti apa. Kita nggak pernah memikirkan bentuknya seperti apa air tanpa wadah itu. Jadi kita di situ bisa mengambil pelajaran sebenarnya bahwa organisasi itu sudah
kita praktekkan dalam keseharian kita, badan misalnya kan, kita berjalan, bergerak membutuhkan nafas, ada bagian penggerak nafas. Terus dalam kehidupan juga berjalan kita pakai kaki, berpikir juga pakai otak kita. Itu sudah secara tidak langsung, meskipun tidak masuk dalam materi keorganisasian, itu sudah kalian lakukan semua yang namanya organisasi itu. Jadi mustahil ketika ada orang berpendapat organisasi itu gak penting, itu mustahil. Luar biasa. Jadi sebenarnya bahwa kita ini sejatinya ya hidup kita ini juga berorganisasi. Hanya memang ada penyebutannya. Organisasi namanya ada OSIS, kemudian ada Pramuka, PMR dan lain sebagainya. Nah, lebih khusus lagi Mas Dedi, kita kan di lingkungan santri nih, di pesantren kampus Zainul Yakin ini. Nah, selama ini bahwa mindset santri itu yang ngaji, ya ro'an dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan santri lainnya lah. Apakah kemudian santri ini juga harus berorganisasi, Mas Dedi? Santri berorganisasi, why not? Apa katanya Mas Dedi tadi itu? Jadi ya sangat bagus sekali ketika kita melakukan hal itu, mempraktikkan hal itu. Ketika saya sendiri kan pertama masuk organisasi, bukan pertama masuk organisasi, pertama atau organisasi itu ya di pondok. Di pondok justru. Ketika pada nyantri dulu waktu mondok itu kan, mondok bener-bener mondok itu kan ketika masuk MTS Mas. Masuk MTS, di situ saya mulai gabung. Sebelumnya emang nggak tahu apa itu organisasi, dan setelah itu baru dipelajari, masuk ke pengurusan di pondok sebagai ini. Secara tidak langsung kita juga di situ sudah belajar apa itu organisasi, dan itu bagi kalangan santri tadi ditanyakan sama Fededi itu sangat penting sekali karena utamanya santri ini malah. Santri itu ketika masyarakat dari rumah memondokkan kita itu, mereka nggak mau tahu. Kita itu pengetahuannya nggak mau tahu. Jadi yang terpenting kita pandai mengelabuhi mereka, kita pulang ke masyarakat. Mengelabuhi bukan berarti membodohi ya. Artinya bisa mengendalikan mereka. Dari ciri-ciri seorang organisator kan bisa mengelabuhi, bisa benar-benar memanfaatkan keadaan pada waktu dan masa tertentu. Artinya kebutuhan yang ada di masyarakat itu sebenarnya kita dapatkan justru di organisasi, Mas Dedi. Iya, dan itu utamanya di pesantren, karena di pesantren itu sangat luas cakupannya. Cakupannya itu seperti ini, kita menghadapi di pesantren itu bukan hanya 1-2 jenis orang, 1-2 daerah orang. Di situ banyak. Ada yang sifatnya sebelumnya pertama masuk pesantren itu seperti ini, tidurnya ngorok, kita harus terbiasa dengan tidur temen yang ngorok, kita harus terbiasa dengan temen yang emosian, kita harus terbiasa dengan temen yang yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu yang perlu dipelajari, dan itu sudah ada di pesantren dan benar-benar dipelajari di pesantren. Kita tahu bagaimana mengendalikan orang lain. Itu sangat penting menurut saya untuk dipelajari. Biasa, artinya bahwa justru aneh kalau seorang santri itu tidak berorganisasi, bukan begitu Mas Dedi? Justru harus berorganisasi. Harus berorganisasi, luar biasa. Aneh juga, tapi banyak juga teman-teman berpendapat ketika berpendapat seperti ini, ya organisasi nggak penting, yang penting ngaji aja. Aku pintar, aku seperti ini kan. Dan itu juga kalau cuma ngaji menurut saya ya, khususnya di pesantren nih, kita bahas di pesantren aja dulu. Kalau nanti dikaitkan kepada mahasiswa seperti apa, siswa seperti apa, nyantri pada saat siswa seperti apa, itu nantilah bisa kalian rasakan sendiri atau dipelajari nanti. Tapi ini kita ke pesantren aja dulu. Kalau di pesantren itu ada yang namanya, selain ngaji itu kan ada yang di situ dipelajari, terutama itu terkait kehidupan sehari-hari kita, yaumiyah kita, keseharian kita.
dan diutamakan di situ akhlak kita, akhlak kepada senior kita. Kita baru masuk itu kita harus sudah dipelajari bagaimana tunduk kepada senior kita. Tunduk kepada ketua kamar misalnya, ketua pengurus di situ, lebih-lebih kepada pengasuhnya di situ. Kita harus benar-benar patuh kepada mereka, patuh kepada pimpinan kita. Nah, itu sudah salah satu pelajaran dari organisasi itu sendiri luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, kalau kemudian mindset teman-teman santri ya cuman ngaji, roan, terus puasa, tirakat dan lain sebagainya, itu sangat sempit sekali. Justru kehidupan kita setiap hari itu adalah cara kita berorganisasi. Tinggal bagaimana kemudian kita memahami nilai-nilai yang selama ini kita sudah jalankan dan memanfaatkannya untuk bekal kita mengabdi di masyarakat luar biasa. Nah, Mas Dedi, tadi sudah dijelaskan tentang santri itu aneh kalau nggak berorganisasi. Lalu manfaat apa sebenarnya yang bisa didapatkan dari berorganisasi, terutama bagi santri-santri baru nih Mas Dedi, biar mereka juga interesting ketika masuk dan berorganisasi. Manfaatnya apa kira-kira? Kalau ditanya manfaatnya apa gitu ya, sebenarnya kita banyak yang berpikiran berorganisasi, masuk kegiatan ekstra kampus itu banyak yang berpikiran buang-buang waktu. Dan saya juga sepakat dengan orang yang berpendapat seperti itu. Buang-buang waktu, buang-buang duit, karena itu memang dirasakan, tapi juga manfaatnya juga tidak kurang dari itu. Manfaatnya misalnya salah satunya ketika kalian berorganisasi. Kalau benar-benar ini ya, yang organisasi yang benar-benar, nanti kita juga bisa tahu sifat-sifat teman kita di situ diajarin bagaimana menerima pendapat orang lain, menerima masukan orang lain. Di situ kita sudah dipelajari hal-hal yang nanti akan kita hadapi di masyarakat. Karena mau nggak mau kita meskipun kita dari pelosok misalnya mondok ke kota, ke perkotaan, mikirnya kita nggak akan kembali ke masyarakat. Justru di perkotaan itu yang kalian hadapi lebih berat, lebih kepada yang di desa juga berat sebenarnya. Cuman itu pikiran salah sebenarnya kita ketika kita berorganisasi itu tidak ada manfaatnya apa-apa, karena sudah jelas penting ketika kita kembali ke masyarakat, entah itu di pondok dan sebelum itu juga kita pelajari. Nggak mungkin kita pertama masuk itu aku mau jadi masuk kamar misalnya kan, kalau di pesantren ini aku nggak mau ketua kamaran, aku nggak mau ngikut peraturan seperti ini. Lah itu kan sudah secara tidak langsung tidak setuju dengan pendapat orang lain. Iya, pendapat orang lain dan pendapat yang mengatakan organisasi itu nggak penting. Itu pentingnya organisasi. Intinya kita nanti belajar bagaimana kita benar-benar menghadapi lingkungan kita, waktu, entah itu tempat, dimanapun berada juga kita bisa. Karena di organisasi macam-macam pendapat orang lain, kita dituntut untuk menerima meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Iya. Artinya bahwa apa yang kita keluarkan, baik itu waktu, materi dan lain sebagainya, itu juga seimbang dengan apa yang kita dapatkan dari organisasi. Iya kan, saya juga pernah berpikir seperti itu. Ya semenjak kuliah juga, ketika di pondok dulu kan, ketika di OSIS juga pernah di OSIS juga dulu. Banyak sebenarnya yang pikiran-pikiran nggak baik yang saya lontarkan itu banyak. Wah, ngapain buang-buang duit, buang ini, buat ini. Karena setiap kegiatan mesti urunan. Tiap kegiatan mesti urunan ini, urunan uang misalnya, urunan kalau misalnya mau berangkat kegiatan-kegiatan di luar, paling nggak ya urunan beras atau gelasan. Itu sebenarnya ngapain? Buang-buang. Seolah-olah buang-buang. Waktu juga demikian, tenaga juga demikian. Sampai ya jujur saya juga sering bolos artinya ketika benturan gitu ya, bukan bolos seperti apa, ketika benturan ya
harus benar-benar bisa membagi waktu, milih salah satunya seperti apa, itu harus benar-benar kita pahami. Artinya bahwa manfaat dari berorganisasi itu tidak bisa kemudian kita rasakan saat itu juga. Memang manfaatnya jangka waktunya panjang dan itu untuk masa depan kita juga, Mas Dedi, ya begitu. Karena kan mau nggak mau kita nanti, ya bukan hanya itu sih, nanti kita kan juga berkeluarga, punya anak, apalagi kalau seorang laki-laki kan juga nanti jadi kepala keluarga kan. Ini mohon maaf ini kalau semuanya belum nikah, bukan menyinggung, tapi emang karena memang diri pribadi juga emang seperti itu kita butuhkan juga buat kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita juga penting untuk mempelajari hal itu. Luar biasa nih pembahasan kita semakin menarik, dan sebelum kita lanjutkan sepertinya kita butuh minum ini, Mas Dedi, biar lebih segar dan pembahasannya juga lebih menarik lagi. Mari kita minum. Dan teman-teman semuanya, ini bukan iklan ya, karena memang kosongan putih. Jadi teman-teman kalau mau support kita silahkan, tidak ada larangan. Mari Mas Dedi, bismillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan. Pembahasan kita semakin menarik. Tadi sudah kita bahas tentang bagaimana kemudian santri itu harus berorganisasi, kemudian manfaat apa yang kita dapatkan. Nah sekarang tentang tips-tips memilih organisasi terutama bagi santri dan mahasiswa. Karena kan yang namanya organisasi di kampus itu bukan lagi banyak, tetapi banyak. Sehingga kita butuh bimbingan dari senior yang sudah berorganisasi sekian tahun tentang memilih organisasi yang tepat, baik itu ekstra maupun intra di kampus khususnya, Mas Dedi. Jujur saya dulu waktu pertama masuk kuliah itu kan ya yang saya tahu kuliah itu ya nggak sama kan, bener-bener nggak tahu apa-apa tentang dunia perkuliahan, dan saya di situ juga posisinya sebagai santri. Di samping itu juga banyak senior-senior, kakak-kakak tingkat kan, ya bisa kalian rasakan sendiri lah nanti kalau yang baru masuk, yang belum ospek, belum seperti ya, ataupun yang sudah lewat mungkin sudah merasakan bagaimana rasanya ditawarin seperti ini, ayo ikut ini sama kakak tingkat kalian, ayo sampai ikut ini. Banyak tawaran yang masuk. Lah itu yang membuat kita bingung sebenarnya. Tapi kalau kalian sudah mempunyai basic, mempunyai kemampuan dalam satu organisasi tersebut, itu ditekuni nggak apa-apa. Artinya kita punya kemampuan, misal baca tulis atau apa. Kita masuk di organisasinya jurnalis, ada press, ada juga. Insya Allah lengkap kok. Kalau di kampus, utamanya di sini di kampus kita sendiri di Unisma, itu lengkap, mau apa aja ada silat juga ada, terus ya voli, olahraga dan macam-macam, pramuka, itu sudah bisa kita tekuni semua. Tergantung kita sebenarnya mau milih yang mana, karena kita sebenarnya sudah mempunyai basic di masing-masing organisasi tersebut. Artinya tips pertamanya kita sesuaikan dengan kemampuan kita, begitu Mas Dedi ya? Karena di situ juga jangan sampai kita terpengaruh kepada teman-teman kelas, misalnya kakak tingkat kita. Ya baik karena saya juga mengalami hal itu, tidak tertarik ke organisasi ini, tapi ada kakak tingkat kita yang mengajak. Saya juga pernah tertarik demikian. Cuma ya kalau saya sendiri merasakannya ya karena tidak tahu, tidak punya kemampuan basic, pengalaman di bidang itu, akhirnya ke depan kita pertama mungkin adalah keseriusan, cuma ke belakang makin jauh kita berjalan kan, semangat kita makin turun. Ketika rapat malas hadir, nanti juga ada alasan benturan dengan kegiatan-kegiatan lain, benturan kegiatan-kegiatan istirahat. Apalagi kita sebagai mahasiswa, santri mahasiswa terus ikut organisasi di luar, itu sangat
mempengaruhi ke waktu kita, waktu yang kita pakai sangat menghabiskan waktu itu. Jadi kita di situ benar-benar harus memilih organisasi yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan kita, basic kita, dan lingkungan kita. Lingkungan ini sepertinya kita sebagai apa? Kita sebagai mahasiswa, kita harus benar-benar melanjutkan, menyesuaikan studi kita, keseriusan kita, kuliah kita di jurusan apa. Kita harus benar, pertama ya melakukan keseriusan dalam jurusan apa yang kita pilih. Kemudian kita di santri, di pesantren kita harus seperti apa, harus seperti ini. Ada di Rosa, ada pengajian-pengajian lain, dan ini juga jangan sampai kalian lupakan. Artinya kita sudah berani mengambil resiko ketika kita sudah memilih itu. Kan kalau mahasiswa kan nanti di program-program, ada program KRS itu kan namanya pemilihan. Nah itu bisa di situ kita menyesuaikan waktu kita, longgarnya kapan, kegiatan-kegiatan kita. Itu benar-benar harus bisa mengaturnya. Oke lah, nanti kita memilih kegiatan-kegiatan lain, benturan-benturan itu sudah biasa kita lalui. Cuma nanti ketika kita izin misalnya di sini dari salah satu kegiatan, kita harus benar-benar tahu prosedurnya seperti apa, prosedurnya izinnya seperti apa. Paling enggak kan dalam rapat itu ketika kita tidak hadir di situ, kita nanya ke teman kita, teman bidang kita, hasil rapatnya seperti apa, yang mau kita sampaikan nanti sebelum rapat apa aja, itu disampaikan ke temannya yang mungkin di situ satu bidang sama kita. Itu yang terpenting dalam tipsnya itu sebenarnya sih tergantung kalian sendirilah. Tergantung teman-teman. Yang penting kalian loyal di situ, punya kemampuan di situ, sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke lah, itu saya rasa nggak masalah karena saya juga melakukan hal itu. Basic saya di organisasi ini dan saya tekuni sampai sekarang. Saya lakukan sampai sekarang. Jadi hasilnya itu tidak amburadul. Kita benar-benar nyata di situ, Mas. Nyata apa yang kita dapatkan itu nyata, meskipun sebelumnya kita aku dapat apa. Nanti sudah ketahuan dapatnya apa. Karena saya sendiri juga merasakan hal itu. Oke, luar biasa. Jadi tips-tips yang bisa kita dapatkan bahwa memilih organisasi itu yang pertama harus sesuai dengan passion kita, harus sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau pinter nulis ya jurnalistik, kalau pinter silat ya masuk ke UKM silat. Di Unisma ada lebih dari 15 lebih UKM, belum lagi organisasi intranya. Jadi pertama sesuaikan dengan kemampuan kita. Terus kemudian yang kedua, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misal teman-teman ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, cari organisasi-organisasi yang bergerak di pembelajaran tentang organisasi kebisnisan atau ya mepet-mepet dengan bisnis lah, yang intinya dia membahas tentang bisnis. Terus kemudian juga jangan sampai kemudian organisasi yang kita ikuti justru melalaikan kita dari kewajiban kita sebagai seorang santri yang juga mahasiswa. Jadi kuliahnya jalan, ngajinya jalan, organisasinya juga jalan. Karena gini ya teman-teman ya, ini pengalaman saya ketika ada kegiatan-kegiatan di luar itu ya, mau nggak mau kan kita di kampus Islam, terus apalagi kita nyantri. Ketika keluar itu mesti yang ditunjuk kegiatan jauh misalnya, yang ditunjuk sebagai pertimbangan ketika itu berurusan dengan hal-hal yang menyangkut keagamaan kita, keyakinan kita, itu yang ditunjuk juga mesti. Jadi pasti kita yang ditunjuk. Jalan ke sini, mau sholat misalnya, yaitu mau nggak mau kita harus bisa. Artinya kita harus siap di situ. Artinya apa? Kita harus menyeimbangkan kewajiban kita di pesantren sama kewajiban kita di
organisasi yang kita pilih, karena kita nanti juga akan dituntut untuk melakukan hal-hal yang lain di luar organisasi tersebut, bukan hanya itu. Artinya bahwa seperti yang di awal tadi disampaikan, bahwa organisasi itu seperti miniatur masyarakat. Kita harus siap dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, termasuk suruh ngimami tahlil, suruh ngimami jamaah, suruh ngimami kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kita harus siap. Makanya tadi dikatakan bahwa apa yang kita jalankan di organisasi ini pasti nanti bermanfaat untuk kita terapkan di masyarakat, bukan begitu Mas Didi? Luar biasa. Teman-teman semuanya, jadi tadi tips-tipsnya ya bagi santri baru, kalau nanti kurang jelas langsung tanyakan langsung ke Mas Dedi. Kalau nggak punya nomornya ada di bawah sini. Nggak ada ya? Pertanyaan selanjutnya ya teman-teman, semakin marik. Ini pertanyaan pamungkas yang saya kira menjadi persoalan kita semuanya tentang manajemen waktu Mas Dedi. Jadi tadi dikatakan jangan sampai kemudian organisasi kita itu justru melalaikan kita dari kewajiban. Nah ini yang menjadi masalah, terutama santri baru, mahasiswa baru. Biasanya kalau mahasiswa baru itu saking excitednya, saking tertariknya dengan organisasi, akhirnya semuanya diikutin. Sampai kemudian kebanyakan izin, masa tahun pertama izinnya sudah setengah bulan, 1 bulan, ikut ke organisasi, ikut diklat ini dan lain sebagainya. Akhirnya santrinya, ngajinya tidak teropeni. Ini gimana cara memanage waktu kita santri jalan seperti tema kita, ngaji yes, berorganisasi why not. Ini banyak kita rasakan ketika teman-teman masuk kuliah, masuk organisasi. Karena kita tidak bisa fokus salah satu, itu bisa jadi satu jadi korban. Misalnya banyak sekali teman-teman pondok yang pelan-pelan keluar karena ikut organisasi, alasan sibuk, nanti akhirnya boyong. Itu sering kita rasakan. Banyak sekali. Apalagi di sini kita sendiri kan anak-anak, teman-teman santri itu tujuan ke sini kuliah. Tujuan ke sini kuliah, ya emang kuliah, saya akui memang kuliah. Cuman ketika kita sudah masuk pesantren, kita sudah siap melaksanakan waktu-waktu yang sudah dilaksanakan di pesantren toh. Itu tidak pernah, kalau ketika kegiatan pesantren kan ya ini bisa dibuktikan sendiri ya, kalau pesantren kita kan mengikuti di kampus, kita di bawah naungan kampus, orientasinya kampus, menyesuaikan. Jadi ya nggak mungkin, nggak ada sejarahnya kita menghalang-halangi kalian itu aktif dalam organisasi. Cuma justru kita mensupport karena sedemikian pengalaman yang saya ketahui dari dulu ya, yang aktif dalam organisasi kampus itu memang rata-rata anak pondok, santri-santri aktif juga di pesantren. Aktif, Mas Teddy ya aktif juga saya juga nyantri aktif juga. Jadi sebenarnya di situ bukan alasan untuk tidak aktif dari salah satunya. Justru yang boyong-boyong itu nggak terlalu menonjol di organisasinya, bukan begitu Mas Teddy? Nanti ya tidak menonjol artinya kan ya menonjol sih, cuman mengorbankan salah satu itu yang salah buat kalian. Lah bagaimana kita mengatur waktunya itu sebenarnya sudah bisa kalian lakukan sendiri. Prioritas kalian itu di mana? Apa yang kalian prioritaskan itu harus milih salah satu. Misalnya di pondok kalian ada kegiatan ini, sementara di kampus ada ujian, misalnya ada kegiatan perkuliahan. Nah, itu prioritas kalian di mana? Ya itu ya yang didahulukan. Makanya sejak awal kita harus punya semacam tabel prioritasnya, mana yang kita utamakan, mana yang bisa kita wakilkan, bukan begitu Mas? Membagi waktu itu kan bukan bukan harus ikut gabung semuanya, tapi kita benar-benar bisa menyesuaikan prioritasnya yang mana
yang didahulukan yang mana, itu yang paling penting untuk kita lakukan. Artinya berorganisasi itu juga tidak harus wujud orangnya ikut di situ. Kita juga bisa menyumbangkan pikiran kita. Kita juga bisa membagi waktu. Sementara waktu di sini, berikutnya di sana dan lain sebagainya, bahkan begitu Mas Dedi. Kalau di pondok-pondok salaf kan biasanya itu kegiatan formalnya itu malah justru yang di pesantren itu. Jadi sekolah-sekolah yang di pondok-pondok yang salaf biasanya kan mengikuti pesantrennya. Kalau di sini kan kita mengikuti kampusnya. Jadi bedanya di situ, kita kalau di salaf itu kan benar-benar kita mengikuti pesantrennya, libur waktu ini harus libur, kita sekolah juga harus libur. Di situ yang pelajaran yang sangat nyata akan kita dapatkan ketika kita berorganisasi. Luar biasa. Jadi judul kita ini sangat tepat, ketika ngaji yes, berorganisasi why not. Jadi tidak ada sebenarnya ceritanya kalau ngaji itu menghalang-halangi kita aktif berorganisasi. Justru santri-santri yang aktif ngaji di kampus sangat dicari, bukan begitu Mas Dedi? Jadi semakin kita aktif ngaji, semakin dicari di kampus, semakin dibutuhkan. Oke, baik teman-teman semuanya, kita patut juga mengapresiasi selama ini. Kalau teman-teman sudah yang lama, santri lama, saya kira sudah paham betul lah bagaimana kemudian Mas Dedi ini terkenal ampuh berorganisasi ya. Kalau santri baru, silakan nanti tanya-tanya ke kakak tingkatnya. Untuk itu, untuk menutup perjumpaan kita untuk menutup bincang-bincang kita pada pagi hari ini, kita patut mendengarkan pesan dan nasihat dari senior kita berorganisasi yang bisa aktif nyantri sampai kemudian sekarang jadi salah satu dewan asatidz di pesantren kampus Ainul Yakin, tapi juga tidak meninggalkan berorganisasi. Monggo silakan Mas Dedi pesan untuk terutama santri baru, Mas Dedi. Ya, yang kita utamakan sebenarnya dalam setiap kelompok, dalam setiap lingkungan itu ya niat kita. Itu niat yang pertama. Niat itu yang di awal itu yang benar-benar akan mengantarkan kita kepada keseriusan kita, komitmen kita, keseriusan kita dalam menerima materi dalam organisasi, dalam pendidikan, dalam dunia perkuliahan. Itu niat. Ya, niat itu yang terpenting harus ditata. Ya, niat itu kan di mana-mana ya emang harus kontrak kerja bahasa. Kontrak kita ya niatnya misalnya di pondok niat ngaji ya ngaji, niat kuliah ya kuliah. Itu benar-benar niatnya harus ditata dulu. Itu yang pertama. Yang kedua yang pasti komitmen kita. Yang komitmen ini juga penting untuk kita ke depan karena banyak kita mengalami putus di tengah jalan. Pedot. Banyak. Okay. Itu karena memang tidak komitmen pada niat yang di awal, bukan begitu? Ada lagi nih? Ya seriuslah teman-teman. Jangan banyak guyon ya. ini pesan yang terakhir. Jangan banyak guyonlah seperlunya. Oke. Ada juga yang mungkin membuat teman-teman semangat ini dalam organisasi, Mas. Apa itu, Mas Dedi? Ini juga bukan hanya di lingkungan kampus, di pondok juga mesti terjadi hal yang seperti ini. Apa itu? Yang pasti hubungan ya kalau seumuran kita ya, seumuran teman-teman itu pasti merasakan yang namanya saling suka. Itu yang mungkin membuat kalian semangat di pertengahan misalnya. Ini kayaknya pesan pribadi ini. Pesan yang mengena di hati ini. ada kisah menarik bukan? Tidak di organisasi selama ini yang Mas Dedi jalani untuk menutup pertemuan kita. Adakah kisah menarik tentang ya percintaan? Pasti menemukan lah. Jadi biar teman-temannya juga tidak kaku-kaku banget lah begitu Mas Dedi.
Ada nggak cerita yang menarik untuk diceritakan ke teman-teman nih? Sebenarnya saya juga sudah merasakan hal itu, pasti itu ya. Bukan hanya saya, jadi teman-teman yang lain juga pasti merasakan meskipun tidak. Ya wajar lah ya, kita sudah seumuran seperti ini ya. Mohon maaf kalau nanti ada yang nonton juga ada yang sudah punya keluarga. Saya kan masih belum, sama teman-teman yang di rumah, yang di pemirsa dimanapun berada itu saya kan nggak tahu masalahnya masing-masing seperti apa kan. Tapi dalam sebuah organisasi itu pasti kalian pernah merasakan asmara gitulah. Saya nggak tahu juga lah. Meskipun saya pernah merasakan juga nggak tahu apa itu namanya. Jadi saya jujur sering suka sama. Luar biasa. Jadi jangan main. Cuma kita benar-benar itu dalam sebuah organisasi kita harus benar-benar profesional. Artinya suka ya suka, tapi tidak boleh baper karena organisasi. Bukan begitu Mas Didi? Siap, benar ya, itu sangat kalian harus pegang, jangan sampai organisasi komitmen kalian di organisasi jangan sampai tertumbangkan hanya gara-gara persoalan itu aja, karena Tuhan sudah menciptakan kita itu berpasang-pasangan, dan ketika memang kita menemukan apalah namanya lah ya sering banyak terjadi, terutama di organisasi yang saya ikutin, salah satunya ya nggak usah saya sebutkan namanya. Itu banyak senior saya, guru-guru saya yang jodohnya itu dari organisasi yang sama, itu banyak. Termasuk? Hah? Oh, belum. Kamu. Jadi luar biasa teman-teman semuanya. Itu salah satu motivasi kita berorganisasi. Jadi barangkali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan jodoh kita di organisasi yang sama, itu kan tidak masalah. Justru nanti cerita-cerita itu akan bersambung ketika kita berjodoh dengan satu teman organisasi. Seperti yang dikatakan Mas Didi tadi, bahwa Tuhan itu menciptakan kita sudah berpasang-pasangan. Barangkali pasangan kita temukan di organisasi, ya tidak masalah. Yang penting jangan sampai kemudian ketika kita putus dengan yang kita suka dalam satu organisasi, kemudian kita meninggalkan organisasinya. Jangan sampai seperti itu. Itu jadikan salah satu motivasi kita dalam berorganisasi. Tapi jangan pacaran. Tetap jangan pacaran. Kalau suka, why not? Seperti tema kita tadi, ngaji yes, berorganisasi why not. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berjumpa pada perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ketika mau berjoin atau bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada di kampus. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didi. Mohon atas waktu yang diberikan.